Baik, di sini saya akan menjelaskan, mengenai contoh kasus terhadap regresi dummy. Nah, jadi yang kita tahu regresi dummy itu adalah apa ini, variabel dummy biasa dinotasikan sebagai D dan memiliki dua nilai kategori, yaitu 1 dan 0. Nah, jadi D sama dengan 1 untuk menuliskan adanya kepemilikan atribut. Jadi di contoh soal ini, kita memiliki pendapatan domestik bruto dengan 3 suku bunga dan dummy-nya, di mana datanya ini dari tahun 1982 sampai tahun 2011. Nah, jadi di tabel ini kita bisa lihat bahwa di sini dummy-nya pada tahun 1982 sampai di 1997 itu dummy-nya adalah 1, yakni sebelum terjadinya krisis ekonomi. Nah, jadi atribut untuk dummy-nya sama dengan 1 itu adalah ketika sebelum terjadinya krisis ekonomi. Dan D sama dengan 0 itu setelah krisis ekonomi. Kemudian di sini kita melakukan regresi log PDB CR dummy. Kita dapatlah hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi ini dengan metode least square. Pengujiannya itu pada tanggal 13 bulan 4 2015. Kemudian sampelnya itu dari tahun 1982 sampai 2011 dan include observation itu ada 30 data. Nah, dapatlah hasilnya sebagai berikut, di mana data ini dianalisis dengan kesimpulan sebagai berikut. Bahwasanya variabel tingkat bunga memiliki hubungan negatif terhadap pendapatan domestik bruto secara signifikan. Artinya, jika tingkat bunga dinaikkan sebesar 1%, maka PDB akan turun sebesar 0,06%. Kemudian variabel dummy memiliki hubungan negatif dan signifikan. Artinya krisis ekonomi memiliki dampak terhadap PDB sesudah krisis PDB mengalami penurunan. Nah, jadi kemudian ini juga ada soal kasus model ANOVA. Nah, jadi kasus model ANOVA itu adalah model regresi yang datanya bersifat independen serta seluruhnya kualitatif. Nah, jadi untuk tema kelompok 9 itu regresi campuran, namun di sini kita akan menyinggung kembali mengenai regresi yang dengan model ANOVA, di mana datanya itu seluruhnya itu kualitatif. Artinya datanya di sini dikategorikan dengan variabel dummy, tidak ada data yang memiliki nilai gitu. Nah, contoh nih ya, di sini dari tabel ini ada 34 provinsi dengan kategori wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Nah, jadi wilayah 1 ini dikategorikan wilayah 1 adalah wilayah Indonesia bagian barat kecuali Pulau Jawa dan Bali. Nah, jadi ini untuk wilayah 1 diberikan atribut dia sama dengan 1 ketika dia itu merupakan wilayah Indonesia bagian barat kecuali Pulau Jawa dan Bali, yakni Pulau Sumatera, seperti itu ya. Kemudian untuk wilayah 2 adalah provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Nah, jadi wilayah yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali itu diberikan nilai 1 untuk nilai variabel dummy-nya. Dan untuk wilayah 3 adalah provinsi-provinsi Indonesia Tengah dan Timur kecuali Bali. Nah, jadi ini adalah wilayah-wilayah yang dia provinsinya itu di Indonesia Tengah kecuali provinsinya itu di wilayah Indonesia Tengah dan Timur itu kecuali Bali. Nah, kemudian di sini kita menganalisis varian yang terbentuk. Nah, jadi untuk rumus dari kasus model ANOVA ini, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, D1I ditambah beta 2 ditambah beta 2D 2I ditambah error. Nah, jadi Y ini adalah rata-rata PDRB pada wilayah ke I. Jadi misalnya kita mau menganalisis wilayah kedua, maka I-nya ini adalah Y2 gitu. Kemudian D1I ini adalah D1I ini sama dengan 1 untuk wilayah 2. Jadi D1I ini adalah wilayah kedua, artinya untuk wilayah ke-1 ataupun ke-3 itu nilainya adalah 0. Kemudian D2I sama dengan 1 untuk wilayah 3, artinya wilayah 1 dan 2 nilainya adalah 0. Nah, kemudian kita di sini akan mencari rata-rata penghasilan responden. Nah, rata-rata PDRB untuk wilayah pertama yakni, nah karena dia
tadi D1I itu adalah wilayah 2, sementara yang kita cari adalah wilayah 1, maka D1I ini pasti hasilnya adalah 0. Kemudian D2I itu sama dengan hasilnya adalah 0 gitu. Yang artinya kita mendapatkan rata-rata PDRB untuk wilayah 1 adalah beta 0 nih. Nah, karena kan dia tidak dikalikan sama D lagi, sehingga rata-rata wilayah 1 itu adalah beta 0. Kemudian rata-rata PDRB untuk wilayah kedua, tinggal kita masukkan tadi D1I-nya hasilnya 1, kalau dia itu wilayah 2, artinya sementara untuk D2I-nya kan 0, berarti beta 0 ditambah beta 1 dikali D1I. D1I-nya kan hasilnya 1, jadi dia beta 0 ditambah beta 1. Begitu juga dengan PDRB untuk wilayah ketiga. Jadi beta 0 ditambah beta 2. Nah, jadi di sini penelitinya ini menggunakan SPSS ya untuk menganalisis data dengan langkah-langkah ini sebagai berikut. Mungkin teman-teman sekalian kalau misalnya mau mencoba menganalisis juga dengan SPSS boleh mengikuti langkah-langkah berikut. Dapatlah hasilnya itu model summary regresi dummy ANOVA ini seperti yang ada di layar. Kemudian ANOVA model regresi dummy ANOVA dengan regresi SS-nya 7,194E 12 dan selanjutnya. Nah, berdasarkan output SPSS di atas, model regresi dummy ANOVA untuk PDRB setiap provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, jadi betanya ini kita dapat ini, yang ini 337197,8. Kemudian beta satunya ini adalah 102000D1. Next, selanjutnya itu dikurang dengan 165658,035 untuk D2. Jadi di mana kita menganalisis kembali nih. Yang kita analisis adalah nilai rata-rata PDRB untuk wilayah ke-1 gitu. Untuk wilayah ke-1 ini kita karena wilayah pertama tadi adalah beta 0, ya kan? Kita masukkan aja rumusnya mungkin ya. 337197,8. Ini wilayah D1 ini kan dia wilayah 2, jadi 0. Kemudian D2 ini adalah 0 karena wilayah 3. Jadi ini kita kalikan 0 sehingga kita dapat untuk rata-rata PDRB untuk wilayah ke-1 adalah 337197,2. Artinya bahwa nilai rata-rata PDRB untuk wilayah ke-1 itu 337.797,2 miliar. Kemudian untuk wilayah kedua begitu juga, kita masukkan ke rumus tadi. Untuk wilayah kedua karena wilayah ketiga itu dia hasilnya 0. Nah, jadi rumusnya adalah beta 0 tambah beta 1. Beta 0 tadi 337197,8 ditambah 10.200.00. Nah, hasilnya adalah sekitar 1,3 triliun. Nah, untuk wilayah ketiga begitu juga. Untuk wilayah ketiga di sini kita masukkan nilainya. Yang ini 337, ini salah input ya. Ini salah ya. Jadi kita masukkan itu satunya itu di sini. Di 165.658,035. Jadi 10.20.000 ini nilainya 0. Ini nilainya 0 ya. Ini 0. Sorry, ini 0 dan ini 1. Oke. Nah, artinya nilai rata-rata PDRB untuk wilayah ketiga itu 1.1539,765 miliar. Kemudian setelah masing-masing nilai rata-rata PDRB untuk tiap wilayah didapatkan, disimpulkanlah bahwasanya nilai untuk wilayah kedua itu yang paling tinggi. Sementara yang paling kecil itu ada di wilayah 3. Nah, berdasarkan hasil output SPSS di atas dapat diketahui nilai R2 sebanyak 0,483 atau 483%. Nah, artinya ini keragaman yang dapat dijelaskan oleh model itu sebesar 48,3%. Sebanyak 51,7% lainnya dijelaskan oleh variabel independen lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Pada uji secara simultan, koefisien regresi dapat didapatkan nilai p-value sebesar 0,000.
Hal ini dapat diartikan bahwa setidaknya ada satu variabel independen dalam model yang berpengaruh dan dibuktikan pada uji parsial. Wilayah 2 memiliki nilai p-value sebesar 0,000 yang artinya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau dalam hal ini adalah PDRB. Nah, jadi untuk hal ini, maksud dari p-value ini, ketika kita mendapatkan p-value-nya itu 0,0000 sekian gitu kan, mendekati 0. Nah, maka itu artinya nilainya itu berpengaruh terhadap variabel dependen itu. Nah, kalau dalam contoh ini kan PDRB tuh variabel dependennya. Namun kan kita menganalisis itu untuk data wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kasus model ANCOVA. Nah, jadi ini dia model yang datanya itu campuran, dependen dan independen. Jadi ini mengacu kepada judul dari kelompok 9. Nah, diketahui data hasil pengamatan selama 15 tahun untuk menduga permintaan terhadap komoditas A selama periode 2003 sampai 2017 yang dipengaruhi oleh faktor S1, itu harga dan kondisi pertumbuhan ekonomi D disajikan pada tabel berikut. Nah, jadi tahun 2003 sampai 2017, Y-nya ini adalah jumlah permintaan komoditas A. Kemudian X1 ini adalah harga komoditas A, di mana kondisi ekonominya ini memakai variabel dummy. Yakni dikatakan 0 itu jika kondisi ekonomi baik, dan dikatakan 0 itu jika kondisi ekonominya sedang tidak baik, dan dikatakan 1 jika kondisi ekonominya ini sedang baik. Dan dari tabel ini kita coba menganalisa data ini dengan SPSS. Langkah-langkahnya mungkin seperti yang tadi, bisa teman-teman coba kalau ingin benar-benar mengujinya. Nah, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut yang ada di layar nih. Mulai dari regresinya R-nya itu 0,848, kemudian R kuadratnya itu 0,719, standar errornya itu 1,62989. Nah, dari data-data ini dapatlah kita analisis bahwasanya untuk Y-nya ini sama dengan 4,860 ditambah 0,111 X1 ditambah 4641D. Nah, model untuk permintaan terhadap komoditas A pada saat kondisi ekonomi baik D sama dengan 1, yaitu kita masukkanlah jika pada saat komoditasnya baik, kita masukkan nilainya itu didapat hasilnya adalah 9.501 ditambah 0,111 X1. Nah, kemudian untuk pada saat kondisi tidak baik itu nilai Y-nya itu sama dengan 4860 ditambah 0,111 X1. Nah, berdasarkan output SPSS di atas dapat diketahui R square-nya itu sebesar 0,719. Hal ini dapat diartikan bahwa keragaman yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 71,9%. Sisanya yaitu 28,1% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Apabila dilihat pada output di atas, untuk uji secara simultan nilai p-value itu sebesar 0,000, yang artinya sedikitnya ada satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan uji parsial koefisien regresi bahwa variabel kondisi ekonomi memiliki nilai p-value sebesar 0,00, yang artinya variabel kondisi ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan komoditas A. Mungkin untuk pemahaman regresi campuran yang diajarkan melalui kasus-kasus atau contoh soal, ada 3 tadi ya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 9. Dikembalikan kembali kepada moderator. Saya Sari Rizky, ucapkan terima kasih.